Selamat pagi, saudara-saudari sahabat Kristus. Senang kita berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin mengisi hari kami sesuai dengan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sungguh kami siap menyambut firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja, menolong kami, sehingga firman Tuhan itu tertanam di dalam diri kami. Firman Tuhan bertumbuh, berakar kuat, berbunga dan juga berbuah di dalam hidup kami. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita akan membaca kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai dengan 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon, dan tinggallah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Lalu berangkatlah ia ke Sarfat. Sesampainya ia di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, ambillah juga bagiku sepotong roti. Sahut perempuan itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya lalu kami mati. Tetapi kata Elia kepadanya, jangan takut, pulanglah, lakukanlah seperti yang kau katakan. Hanya saja buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudari sahabat Kristus, ada 2 cerita Alkitab yang selalu bergaung dalam diri saya selama hidup di Belanda. Cerita 5 roti dan 2 ikan dalam Perjanjian Baru, dan cerita ibu janda di Sarfat yang baru saja kita baca. Di tengah berbagai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup di Belanda, Roh Kudus melalui 2 cerita Alkitab itu mengingatkan saya bahwa Tuhan selalu hadir memelihara kehidupan anak-anaknya. Cerita ibu janda di Sarfat memberi kesaksian tentang hal itu.
Melalui Nabi Elia, kasih pemeliharaan Tuhan nyata kepada ibu janda dan anaknya itu. Pada waktu itu, bangsa Sidon sedang mengalami masa kekeringan dan kelaparan. Nah, Tuhan mengutus Elia untuk pergi ke kota Sarfat di Sidon untuk menjumpai ibu janda. Elia melihat ibu janda itu sedang mengumpulkan kayu api atau kayu bakar. Lalu Elia meminta air minum dan sepotong roti. Ibu janda itu menjawab bahwa ia hanya memiliki sedikit tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti yang cukup untuk hari itu saja. Elia menyuruh ibu janda itu mengerjakan tugasnya, membuat roti untuk kebutuhan makan hari itu. Elia meminta roti yang pertama dari ibu janda Sarfat itu. Dan setelah itu ibu janda dapat membuat roti yang berikutnya. Elia menyampaikan bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan. Ibu janda melakukan apa yang Elia katakan. Lalu ibu janda itu memberikan roti yang pertama kepada Elia. Mujizat kasih Tuhan terjadi. Tepung dalam tempayan tidak habis. Demikian juga minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Kebutuhan makan ibu janda dan anaknya tercukupi. Bukan hanya untuk hari itu saja, tetapi juga untuk setiap hari. Bahkan bukan hanya untuk ibu janda itu dan anaknya, tapi juga untuk Elia. Saudara-saudari sahabat Kristus, cerita ibu janda di Sarfat mengingatkan kita tentang iman kepada Tuhan di tengah kesulitan memenuhi kebutuhan. Iman yang ditunjukkan oleh ibu janda di Sarfat adalah iman yang aktif, bukan pasif. Di tengah kesulitan hidupnya, ibu janda itu tetap berjuang dengan apa yang dapat ia kerjakan. Ia mencari kayu api atau kayu bakar, dan ia juga tetap membuat roti. Ibu janda itu tidak diam saja dalam kesusahannya. Malahan, meskipun ia dan anaknya sedang mengalami kesusahan, ibu janda itu masih mau berbagi berkat kepada Elia. Nah, itulah yang Tuhan lihat pada diri ibu janda di Sarfat. Iman yang berjuang di tengah kesulitan memenuhi kebutuhan. Saudara-saudari, dalam kehidupan ini kita tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan untuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan seterusnya. Bagi yang punya anak yang masih sekolah atau kuliah, kebutuhan untuk biaya sekolah atau kuliah juga harus dipenuhi. Tak jarang kita mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Saya dan keluarga mengalami itu ketika kami mulai tinggal sekeluarga di Belanda. Tidak banyak yang tahu bahwa Deborah, istri saya, datang bersama dua anak kami bukan karena saya kelebihan uang, bukan karena saya menarik mereka dari Jakarta ke Amsterdam, tapi justru karena kami sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Kebutuhan saya, kebutuhan Deborah dan anak-anak,
di tengah masa pandemi COVID-19 2019-2020. Dan kalau akhirnya kami berkumpul sekeluarga di Belanda ini, lalu dapat berjuang bersama di sini, semua itu terjadi oleh karena kasih pemeliharaan Tuhan. Kami jalani semua ini dengan langkah iman. Hidup di negara orang, apalagi di negara maju seperti Belanda, tidaklah mudah. Biaya-biaya kebutuhan tempat tinggal, makan, kesehatan, pendidikan, semua serba mahal. Sebagai contoh, untuk biaya pendidikan satu anak kami setiap tahunnya, kami harus membayar dengan harga international student yang besarnya 6 kali lipat dari harga lokal. Belum lagi setiap bulannya kami harus membayar biaya kamar sewa dan makan untuk anak-anak, karena mereka tidak tinggal satu kota dengan kami. Di tengah kesulitan memenuhi kebutuhan, cerita janda di Sarfat dan cerita 5 roti dan 2 ikan pop up muncul di benak kami. Maka ketika kami mengingat cerita-cerita ini, maka kami berdoa kepada Tuhan. Kami katakan, Tuhan, inilah yang kami punya. Hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Sementara ada begitu banyak kebutuhan yang harus kami penuhi. Kami percaya mujizat kasih-Mu nyata seperti terjadi pada cerita janda di Sarfat dan cerita 5 roti dan 2 ikan. Itulah yang kami katakan kepada Tuhan. Dan tentu saja kami tidak hanya berkata-kata atau berdoa kepada Tuhan. Kami berusaha aktif dalam beriman dan berdoa. Bukan saja berdoa dalam arti lipat tangan, tutup mata, atau berlutut. Kami mau mewujudkan doa kami secara aktif dalam bekerja. Kami tidak diam saja menunggu berkat dari Tuhan. Kami berjuang sambil percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan akan memberikan kebaikan-kebaikan. Dan memang saudara-saudari, Tuhan sungguh bekerja. Atas perkenan Tuhan, izin tinggal istri dan anak-anak mengizinkan untuk bekerja secara penuh. Ini luar biasa bagi kami. Kami tidak menyangka hal ini terjadi. Maka dengan resident permit seperti itu, anak-anak pun bekerja beberapa jam setelah mereka belajar di sekolah. Mereka bekerja di kafe, restoran. Lalu Deborah bekerja di supermarket. Juga di Sekolah Indonesia Den Haag. Hampir tiap minggu, Deborah dan saya melayani di gereja-gereja di Belanda ini dan juga di Belgia. Sungguh, semua itu terjadi atas perkenan Tuhan. Syukur kepada Allah
Tepung dalam tempayan kami tidak habis. Minyak dalam buli-buli kami tidak berkurang. Semua terjadi oleh karena kasih pemeliharaan Tuhan. Tidak terasa anak pertama kami sudah menyelesaikan studi bachelornya. Dan tahun ini puji Tuhan, dia akan melanjutkan studinya di program master di TU Delft. Adiknya masih studi program food technology di Wageningen University and Research. Dan saya sendiri masih menulis bab-bab disertasi saya. Mulai Agustus ini saya akan melanjutkan pekerjaan disertasi saya di Yogyakarta. Dan mulai tahun ini, Deborah kemungkinan besar akan menjadi pekerja tetap di Belanda. Dengan demikian, perjuangan hidup kami masih terus berlanjut. Dan kami tetap percaya, kasih pemeliharaan Tuhan tak pernah surut. Saudara-saudari kekasih Tuhan, semoga kesaksian saya ini menguatkan saudara, agar tetap beriman, tetap berdoa kepada Tuhan secara aktif. Saya dan keluarga sudah melakukannya. Dan kita membaca di dalam Alkitab, ibu janda di Sarfat telah melakukannya. Beriman secara aktif, berjuang di dalam hidup. Ingatlah, ada Tuhan di tengah kebutuhan. Sekali lagi, ada Tuhan di tengah kebutuhan. Berjuanglah dalam hidup dan percayalah, kasih pemeliharaan Tuhan tak berkesudahan. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu melalui cerita perjuangan iman seorang janda di Sarfat. Sungguh Engkaulah Allah yang Maha Kaya, Allah yang penyayang. Kasih pemeliharaan-Mu tak pernah berkurang, tak pernah berkesudahan. Selalu melingkupi hidup kami dan memberkati perjuangan kami. Sudah seharusnya kami pandai bersyukur dalam hidup ini. Sudah seharusnya kami menjadi saksi demi memuliakan nama-Mu. Sudah seharusnya kami meneruskan Injil Kerajaan-Mu. Kabar baik tentang betapa hebatnya kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, demikianlah doa pagi kita hari ini. Tetaplah kita beriman kepada Tuhan dan tetap berjuang dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.